sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama mempelajari, mengkaji kitab Shahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Kamal bin As-Sa'id rahimahullah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai bab tentang haramnya berniyaha, haramnya meratapi jenazah. Kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan niyaha. Kami ulangi, sebagian sudah dibahas, kemarin kita sudah bahas sebagian. Saya ulangi. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna la yatrukunahunna. Ada 4 perkara dari umatku dan keempat perkara ini merupakan urusan orang jahiliyah, perkaranya orang jahiliyah. La yatrukunahunna, tetapi umatku tidak meninggalkan keempat perkara ini. Artinya di umatku masih ada orang yang melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, apa saja? Yang pertama al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab, keturunan. Yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela nasab. Di satu sisi dia bangga dengan nasabnya, di sisi yang lain dia mencela nasab orang lain. Nah, itu adalah perkara orang jahiliyah. Lalu yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Istisqa bin nujum kita udah bahas kemarin. Jadi minta hujan ke bintang. Jadi ketika hujan turun diyakini oleh sebagian orang bahwa itu disebabkan karena bintang ini dan itu. Lalu ketika mau minta hujan, maka dia mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Al-istisqa bin nujum. Dan yang terakhir, ini yang belum sempat kita bahas kemarin, yaitu wan niyahah. An-niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi. Jadi nangis-nangis, teriak-teriak, mukulin diri sendiri. Orang-orang Syiah itu mereka selalu melakukan niyahah pada hari Asyura, meratapi kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka mereka melukai diri mereka, mukul-mukul diri mereka, bahkan dengan pedang sampai berdarah-darah. Itu orang Syiah. Itu an-niyahah, bagian daripada an-niyahah, mencelakai diri karena kematian seseorang. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, niyahah itu ya, ini hadis yang tadi kami sampaikan adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam Ahmad, juga Imam Al-Hakim, juga Imam Al-Baihaqi. Mereka semua menyebutkan hadis ini. Wa qala, lalu Rasul berkata, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, orang yang meratapi kematian seseorang, an-naihah disebutnya, pelakunya disebut an-naihah, perbuatannya disebut an-niyahah. Maka kalau ada orang meratapi jenazah, dia disebut an-naihah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang yang meratapi jenazah itu
kalau dia tidak taubat sebelum mati, maka tuqamu yaumal qiyamah, dia akan diberdirikan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, dan di atas tubuhnya itu ada jubah atau ada baju min qatiran. Baju itu terbuat dari tir. Bapak Ibu tahu tir aspal yang panas itu. Jadi dia akan dipakaikan pakaian dari tir, sesuatu yang panas. Wa dir'un min jarab, dan dia juga akan dipakaikan jubah yang gatal. Jadi dia akan kepanasan dan kegatalan, gatal terus, ya panas. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meratapi jenazah. Nah itu jadi niyahah itu berbahaya bagi pelakunya, berbahaya pula bagi orang yang diratapinya. Kita kemarin sudah bahas kan. Jadi al-maut ya al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha anhu. Jadi seorang mayit diadab oleh Allah disebabkan karena ratapan orang yang masih hidup. Jadi mayitnya akan diadab, orang yang meratapi si mayit itu juga akan diadab, sama-sama diadab. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum. Jadi berbahaya sekali. Ya. Makanya dulu kata Ummu Atiyah, ketika para sahabat wanita berbaiat kepada Nabi SAW, di antara salah satu janji yang diucapkan oleh para sahabat di hadapan Nabi adalah Allah nanuha, kami tidak akan berniyaha, kami tidak akan melakukan niyaha atau meratapi jenazah. Nah, ini Bapak sekalian janji para sahabat kepada Nabi SAW. Karena memang niyaha itu berbahaya untuk dirinya maupun untuk jenazah yang sudah mati. Ya, ini bahaya-bahaya niyaha. Nah, kemudian apalagi di antara bentuk niyaha selain teriak-teriak adalah juga darbu al-khudud wasaqu al-juyub. Mukul-mukul pipi sendiri, orang mati gini. Dia mukulin pipinya sendiri dan merobek-robek kantong bajunya. Itu bagian daripada an-niyahah. Termasuk mencukur rambut. Jadi ada orang mati, dia enggak ridha ditinggal mati, dicukur rambutnya. Atau dia acak-acak rambutnya, dicakari rambutnya. Nah, ini termasuk bentuk niyahah yang lain. Dan disebutkan di dalam hadis ada seseorang ya, yang ketika saudaranya meninggal, disebutkan Abu Burdah bin Abi Musa qal waji'a Abu Musa waj'an faghusya alaihi wa rasuhu fi hijri imra'atin min ahlihi. Suatu kali Abu Musa sakitnya cukup parah ya. Sampai beliau pingsan karena parah sakitnya itu. Sementara kepala Abu Musa berada di pangkuan istrinya. Fi hijri imra'atin min ahlihi. Fasuhat imra'atun min ahlihi. Maka berteriaklah, nangis sambil berteriak istrinya tersebut. Falam yastati'an yarudda 'alaiha syai'an. Tapi Abu Musa tidak bisa berbuat apa-apa karena dia lemah. Istrinya teriak-teriak istrinya. Falamma afaqa qala. Ketika beliau sadar dari pingsannya itu, beliau berkata, "Ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari sesuatu yang Rasul pun berlepas diri. Apa itu? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri beliau dari orang-orang yang teriak-teriak. Ketika ada orang meninggal dia teriak-teriak. Tarfa'u sautaha. Itu disebut as-saliqah. Rasul berlepas diri. Yang kedua wal haliqah.
Al-haliqah artinya man yahluku sa'rahu. Orang yang mencukur rambutnya disebabkan karena kematian seseorang. Wasyaqah maknahu allati tasyuqu thawbaha indal musibah, yaitu orang yang merobek-robek bajunya ketika terjadi musibah. Nah, itu hadisnya, hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian mana dalil tentang tidak boleh ngacak-ngacak rambut, nyakar-nyakar rambut ketika ada kematian? Yaitu disebutkan di sini dari seorang wanita yang berbaiat kepada Nabi. Dia mengatakan, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'sihi fihi, ya. Di antara apa yang kami ambil, janji yang kami ambil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kebaikan, yaitu kami tidak akan melakukan maksiat, ya, kepadanya. Lalu apalagi wa alla nakhmisha wajhan, kami tidak akan mencakar-cakar wajah kami, wala nad'u biwailin, dan kami tidak akan mengucapkan doa-doa keburukan, wala nasyukku jaiban, kami tidak akan merobek-robek kantong, wa alla nunsyira sya'ran, dan kami tidak akan mengacak-acak rambut ketika ada orang yang meninggal. Nah, itu janji atau baiat para sahabat wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di antara bentuk-bentuk aniyah. Oleh karenanya, saat ada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kita cintai meninggal dunia misalnya, maka cukup nangis saja, tidak lebih dari itu. Kalau meneteskan air mata, hati kita bersedih, tidak ada masalah. Dan itu pun terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, ketika putranya Ibrahim bin Rasulullah bin Muhammadin meninggal dunia, maka Rasul nangis, bercucuran air matanya, sedih hati. Nah, itu tidak ada masalah menurut saya. Jadi ini beberapa perkara penting yang berkaitan dengan apa yang diharamkan ketika ada orang meninggal dunia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah kemudian pembahasan berikutnya di sini sebutkan ghuslu al-mayyit, memandikan jenazah. Apa hukumnya? Zahabal jumhurul ulama ila anna ghuslal mayyiti fardu kifayah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum memandikan jenazah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Suatu kewajiban yang apabila sudah ada 1-2 orang yang melakukan, maka yang lain gugur dari kewajiban itu. Itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang memandikan jenazah, yang lain tidak dosa. Tapi kalau ada jenazah meninggal dunia, tidak ada satupun orang mau memandikan jenazah itu, nah maka dosalah seluruh kaum muslimin. Kecuali ada sebab, ya, ada sebab. Nanti ada memang beberapa jenazah yang tidak perlu dimandikan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, ketika salah satu putri Nabi yang bernama Zainab bintu Muhammadin meninggal dunia, maka Rasulullah berkata kepada Ummu Atiyah, "Wan niswa allawati ghasalna ibnatahu." Rasul berkata kepada Ummu Atiyah dan beberapa wanita yang waktu itu membantu memandikan jenazah putri Rasul. Apa kata Nabi? "Igsilnaha salasan aw khamsan." Mandikanlah dia 3 kali guyuran atau 5 kali guyuran, kata Nabi SAW. Nah, itu dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah karena Rasul menyuruh. Ada perintah dari Nabi dan yang diperintah itu hanya sekian orang saja, beberapa sahabat wanita. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan sekalian, apakah ini kasus kalau ada seorang ibu hamil lalu keguguran, ya keguguran belum waktunya sudah keluar, apakah janin yang keguguran itu wajib dimandikan atau tidak? Nah, ini kan sering terjadi.
Belum lama ada tetangga saya baru 3 bulan hamil, keguguran, dibawa ke rumah sakit, kemudian dikirat ya, itu ada segumpal daging. Bagaimana memperlakukan janin tersebut? Apakah wajib dimandikan atau tidak? Nah, para ulama mengatakan, idza asqatat al-mar'atu waladaha li aksari min arba'ati ashhurin gussila wa sulliya alaihi. Kalau wanita yang keguguran itu mengandung janinnya lebih dari 4 bulan, aksar min arba'ati ashhur, maka dia dimandikan dan disolatkan seperti kita pada umumnya. Kalau mengandungnya lebih dari 4 bulan. Nah, kalau belum sampai 4 bulan, tadi kayak tetangga saya baru 3 bulan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikuburkan di makam kaum muslimin. Lu gimana lu? Maka cukup dibungkus atau mungkin dimasukkan kendi ya, semacam kendi. Nah, lalu dikubur, terserah di mana saja. Gitu, di tempat yang kira-kira ada tanah yang bisa dipakai untuk menguburkan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu kalau belum sampai 4 bulan. Karena apa? Karena roh belum ditiupkan. Kata Nabi dalam hadis yang lain, sesungguhnya penciptaan manusia di rahim ibunya itu nutfatan arba'ina yauman, berupa air mani selama 40 hari. Summa alaqatan misla dzalika summa mudghatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, wa mudghatan misla dzalika, dan kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga. Maksudnya selama 40 hari itu juga. Jadi 40 hari sperma, lalu berkembang menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Berarti kalau di total berapa? 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Itu dalilnya. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk apa? Yanfuhu fihi ar-ruh, meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Wa amara bi katbi arba'i kalimat, lalu malaikat disuruh untuk mencatat 4 hal. Tentang apa? Yang pertama tentang bi katbi rizqiha wa amaliha wa ajaliha wa sa'idun huwa am saqiyun. Ada 4. Dicatat rezekinya, sudah tentukan. Dicatat ajalnya, kapan matinya. Dicatat amalnya, soleh atau tidak. Dan keadaan hidupnya, bahagia atau sengsara hidupnya. Nah, itu dalil yang menguatkan bahwa kalau anak di kandungan ibunya, lalu ibunya keguguran, kurang dari 4 bulan, berarti belum ditiupkan ruhnya. Maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Maksud di makam-makam umum gitu. Jadi ini dalilnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu bagaimana kalau ada orang, nah ini kasus kedua, meninggal dunia dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Kalau ada di antara kita kaum muslimin ikut berperang di jalan Allah lalu meninggal syahid, entah kena panah musuh, tertembak musuh, atau sebabnya macam-macam. Orang mati syahid itu sebabnya satu bisa karena kena senjata musuh. Mungkin ditembak musuh, kena anak panah musuh, kena tebasan pedang musuh. Mungkin saja. Atau dia meninggal karena anak panah kaum muslimin yang meleset. Tadinya mau ngincer musuh, kena kaum muslimin. Nah, itu syahid juga. Atau ketika dia naik kuda
berniat menyerang musuh, lalu kudanya dipanah, dia terjatuh, diinjak oleh kuda orang lain, oleh sesama kaum muslimin misalnya, itu juga syahid. Nah, jadi pokoknya mati di medan perang dan tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, lillahi kalimatillahi azza wa jalla, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu matinya mati syahid. Dan waktu itu Rasulullah menyuruh untuk bidafnihim fi dimaihim walam yughassalu walam yusalli alaihim. Rasul menyuruh para sahabat, orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan, supaya dikubur dalam keadaan darah mereka masih ngalir. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar, pernah lihat video ya, ada paman Rasulullah, Hamzah kalau tidak salah. Waktu digali kuburannya, padahal udah 1400 tahun lebih yang lalu, itu masih utuh. Fisiknya masih utuh, darahnya masih ada darahnya. Masya Allah. Itu betul, divideokan itu. Nah ini ya. Jadi orang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, di antara jenazahnya yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan, Bapak Ibu dan sekalian. Bahkan mereka bisa dikuburkan bertumpuk di satu lubang beberapa orang. Nah, menguburkan jenazah di lubang, satu lubang beberapa orang itu tidak ada masalah. Hanya ada aturannya, yaitu orang yang paling soleh, yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang paling atas. Itu yang paling atas. Nah, itu berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatlai Uhudin fi thawbin wahidin. Rasul SAW mengumpulkan dua orang laki-laki yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu kain. Itu dibungkus dalam satu kain. Summa yaqul, lalu Rasul berkata, ayyuhum aksaru ahdan lil Qur'an. Siapa di antara mereka ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil himam. Tadi saya bilang. Dan apabila ditunjukkan kepada beliau mana yang paling banyak bacaan hafalan Qur'annya, maka qaddamahu fil lahad, bukan di atas ya. Itu yang paling awal, yang dikubur duluan, berarti yang paling bawah ya, bukan paling atas. Itu orang yang paling baik, paling banyak hafalan Qur'annya. Itu caranya. Kalau misalnya dulu kan pernah terjadi gempa ya, gempa besar, banyak orang meninggal, lalu dibuat kuburan massal. Nah itu harusnya dicari mana di antara para mayit itu yang orang-orang soleh. Itu dulukan. Mereka didulukan, baru kemudian yang lain, baru kemudian yang lain. Jadi menguburkan jenazah, beberapa jenazah dalam satu lubang, itu tidak ada masalah. Kalau memang terbatas itu. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah kemudian apa hikmah orang yang syahid, mati syahid, kok tidak dimandikan? Nah, tidak dimandikan. Hikmahnya Bapak Ibu sekalian adalah supaya kelak nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, saat dibangkitkan oleh Allah, ketahuan. Ketika dibangkitkan darahnya masih ada, tapi darah mereka harum, darahnya harum, kalmis, ya, seperti minyak kasturi. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la tagsiluhum, jangan kalian mandikan mereka. Fa inna kulla jarhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya setiap luka, setiap darah yang keluar dari si jenazah ini, itu akan menghembuskan aroma wangi minyak kasturi pada hari kiamat kelak. Walam yusalli alaihim, dan mereka juga tidak disolatkan. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Bahkan ya, ketika orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah ini dalam keadaan junub, keadaan junub itu kan wajib mandi besar. Dulu ada sahabat ketika berhubungan suami istri dengan istrinya, lalu
tiba-tiba terdengar seruan supaya kaum muslimin siap-siap untuk berperang. Maka keluarlah para sahabat untuk berkumpul bersama Nabi SAW, bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Nah, waktu itu ada seorang sahabat baru saja bersenang-senang dengan istrinya, bahkan mungkin bisa jadi belum selesai. Lalu kemudian terdengar teriakan, beliau tergerak hatinya untuk ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Nah, kata istrinya, beliau ini belum mandi junub, padahal beliau dalam keadaan sedang junub. Nah, ini namanya Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau meninggal dunia, kata istrinya, innahu kharaja lamma sami'a al-ha'i'ah wa huwa junub. Hanzalah bin Abi Amir ketika beliau keluar dari rumah mendengar pengumuman perang, wa huwa junub. Waktu itu beliau dalam keadaan junub. Ini hadis akhrajahu Al-Hakim wal Baihaqi dan hadis yang hasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahwa inna sahibakum tagsiluhu al-malaika. Sesungguhnya teman kalian ini, si Hanzalah bin Abi Amir ini dimandikan oleh para malaikat. Yang mandiin para malaikat. Rasul melihat. Nah, jadi gak usah dimandikan, karena sudah dimandikan oleh para malaikat. Nah, ini dahsyatnya orang yang syahid ya. Ketika dia junub, maka yang mandiin nanti malaikat. Jadi tidak usah repot-repot. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu bagaimana orang yang matinya syahid tapi bukan dalam peperangan? Bapak Ibu, mungkin kita semua sudah tahu ya. Orang mati syahid itu kan ada 3 macam. Yang pertama syahidud dunya wal akhirah. Dia derajatnya syahid di dunia maupun di akhirat. Siapa itu? Yaitu mereka yang berperang di jalan Allah dan dalam keadaan ikhlas, betul-betul ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya wal akhirah. Yang kedua, itu ada yang disebut syahidul akhirah. Syahidul akhirah. Orang yang mati syahid derajatnya syahid di akhirat, tapi di dunia nampaknya tidak syahid. Nah, siapa orang-orang yang masuk kategori syahidul akhirah? Yaitu orang-orang yang meninggal dunia dikarenakan bukan dalam peperangan, bukan dalam perang di jalan Allah, melainkan karena sakit perut, al-mabtun. Nah, itu tenggelam, lalu tertimpa bangunan, lalu wanita yang melahirkan, nah, lalu kena penyakit ta'an, nah, mat'un, itu juga termasuk mati syahid. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang yang kena virus corona, COVID, nah itu dikiaskan dengan ta'an, penyakit ta'an, maka dia juga bisa masuk kategori syahidul akhirah. Nah, ini bisa lihat. Nah, jadi kena penyakit itu termasuk syahidul akhirah karena dikiaskan atau dianalogikan dengan orang yang mat'un, ya, kena penyakit ta'un. Ta'un, wabah, penyakit yang mewabah. Ya seperti ini, mirip dengan penyakit COVID ini, virus corona ini, ta'un namanya, penyakit yang mewabah di suatu negeri gitu ya. Maka kalau suatu negeri kena penyakit ta'un, orang-orang yang ada di negeri itu tidak boleh meninggalkan negeri tersebut, dan orang yang dari luar tidak boleh masuk ke negeri tersebut. Jadi orang-orang yang di dalam harus sabar. Ketika ada yang meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan syahid, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah orang-orang yang masuk dalam kategori syahidul akhirah, syahidul akhirah. Nah, cuma ini ada mawani nanti. Mawani itu penghalang kesyahidan. Artinya apa? Tidak otomatis wanita yang meninggal ketika melahirkan tidak otomatis syahid. Tidak otomatis. Tidak otomatis orang yang meninggal karena COVID-19 atau karena corona otomatis kita bilang syahid. Tidak.
Juga tidak otomatis orang yang mati tenggelam itu kita sebut syahid, atau tertimpa bangunan tidak otomatis disebut syahid. Ada batasan, ada mawani, ada penghalang-penghalangnya sehingga derajat kesyahidannya itu hilang. Nah, apa itu mawani, penghalang kesyahidan? Tentu saja perbuatan dosa yang dilakukannya sebelum dia meninggal dunia. Nah, contoh misalnya ada seorang wanita melahirkan, dia berjuang melahirkan, waktu melahirkan meninggal. Tapi melahirkannya anak hasil perzinahan. Sahih atau tidak? Tidak. Ada mawani. Ada orang tenggelam terbawa ombak arus sungai besar pantai gitu ya. Apakah otomatis syahid? Belum tentu. Oh, ternyata dia waktu terseret ombak itu lagi berduaan sama pacarnya, pegang-pegangan tangan gitu. Lagi bermaksiat kepada Allah, maka enggak syahid. Atau ada orang tertimpa tembok sebuah bangunan, lagi berhubungan dengan pelacur misalnya, dua-duanya mati. Nah, itu tidak syahid. Jadi ada mawani. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, maka dia termasuk syahidul akhirah. Nah, ini sekalian. Nah, orang yang syahidul akhirah atau orang yang meninggal dunia tapi bukan di medan perang, apakah mereka dimandikan? Jawabannya, mereka dimandikan sebagaimana orang pada umumnya. Ya. Maka dikatakan mereka itu yugossaluna wa yusalli alaihim kasairil mauta. Wahada kaulu jamahiri ahli ilmi. Mereka disolatkan, mereka dimandikan, disolatkan sebagaimana ya, orang-orang yang mati pada umumnya, dan ini adalah pendapat pandangan mayoritas ulama. Ini Bapak Ibu dan hadis kalian. Yaitu ya. Jadi jelas bedanya syahidul dunia wal akhir dengan syahidul al akhirah, itu beda. Lalu yang ketiga disebut syahidu ad-dunya dunal akhir. Nah, yang ketiga nih, orang mati syahid ada tiga. Yang pertama apa tadi? Syahidul dunya wal akhirah. Yang kedua, syahidul akhirah. Yang ketiga, syahidul dunya dunal akhirah. Nampaknya di dunia dia mati syahid, perang di jalan Allah. Tapi ternyata waktu dia perang, supaya dibilang gagah, supaya dibilang pemberani, supaya dibilang pahlawan, supaya dia dibilang hebat. Nah, orang yang seperti itu nampaknya syahid di dunia karena dia meninggal dalam peperangan. Tapi di sisi Allah orang yang seperti itu tidak syahid. Jadi di akhirat dia tidak syahid ya. Nah, ini Bapak Ibu dan adik sekalian ya. Atau berperang karena ingin dapat harta rampasan perang, ghanimah. Kan kalau perang lawan orang kafir kita menang. Misalnya kita perang sama Amerika sama Israel gitu ya. Mereka kalah, maka seluruh harta mereka, rumah mereka, tanah mereka itu jadi milik kaum muslimin. Dibagi-bagi kepada pasukan kaum muslimin. Nah, ada orang ikut perang tujuannya adalah ghanimah, dapat harta rampasan perang. Maka orang yang seperti ini nampaknya syahid di dunia tapi di akhirat tidak syahid. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian apakah orang kafir wajib dimandikan atau tidak? Kalau ada tetangga kita, saudara kita, dia kafir, bukan orang Islam, lalu meninggal dunia, apakah dimandikan atau tidak? Nah, dalam kitab ini Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan, la yajibu tagsilu al-kafiri sawa'un kana zimmiyan au ghairahu. Orang kafir itu tidak wajib dimandikan. Sama saja apakah dia kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min atau kafir harbi apalagi gitu ya. Maka mereka sama. Kedudukannya tidak wajib dimandikan. Kenapa? Li'annahu laisa min ahli ibadati wala min ahli tathhir. Karena mereka bukan orang yang suka beribadah kepada Allah dan mereka bukan orang yang suka bersuci. Walaupun keluarga sendiri. Nah, tidak wajib. Misalnya orang tua sendiri, karena mereka tidak beribadah. Seperti
kaum muslimin. Karena mereka tidak suka bersuci. Orang kafir itu kalau mereka junub kan tidak ada kewajiban mandi seperti kita. Orang kafir itu habis pipis itu tidak ada kewajiban cebok. Makanya ada tuh artis pelawak, dia masuk Islam gara-gara melihat temennya kalau pipis selalu cebok. Nah itu orang kafir itu pipis sudah selesai. Nah itu sebabnya mereka tidak wajib dimandikan, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka orang Islam itu ya tidak perlu mewajib. Tapi kalau mau memandikan boleh atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau ditanya boleh atau tidak, misalnya kita punya orang tua kafir, meninggal dalam kekafiran, boleh nggak memandikan? Boleh. Kalau ditanya boleh, tapi tidak wajib. Nah, tapi sebaiknya dikatakan di sini, ketika ada orang kafir dari kerabat kita meninggal dunia, maka wa aqaribuhul kufar ahaqqu bihi min aqaribihil muslimin. Orang-orang kafir dari kerabatnya itu lebih berhak untuk memandikan daripada kaum muslimin. Nah, jadi biarkan saja yang ngurus sesama orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penjelasan terakhir pada kesempatan malam hari ini. Jadi sampai hukum memandikan orang kafir. Saya kira cukup karena sudah terdengar bunyi menjelang waktu Isya. Ya, monggo. Tadi kan memandikan jenazah itu kan fardu kifayah. Apa harus wajib yang orang muslim meninggal harus yang memandikan orang muslim? Ya. Misalkan ada orang yang muslim juga memandikan, bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan penting. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, siapa yang paling berhak memandikan? Saudaranya yang muslim. Nah, orang yang non muslim sebaiknya tidak ikut memandikan. Tapi ada yang ikut memandikan non muslim. Ada ya? Prakteknya ada di masyarakat ya. Nah, sebaiknya kita yang muslim udah nggak usah, panjenengan nggak usah, nanti biar kami saja yang ngurus. Nah, gitu. Agak enak ya? Ya. Karena apa? Kan ada hukum, insya Allah nanti kita akan bahas sifat-sifat cara memandikan jenazah muslim. Nanti setelah ini kita akan masuk pembahasan itu. Nah, maka orang kafir sebaiknya tidak perlu memandikan jenazah kaum muslimin. Karena harus ada syarat-syaratnya. Jadi, itu Pak. Allah Ta'ala. Cukup ya Bapak sekalian? Ya, karena mohon maaf, waktunya ini sangat terbatas. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.